Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa amma ba'd. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa nifa'u wa intifa wa tadhakkur wa tadhkir wal ifadah wa istifadah wa hasa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa dalalah al huda wa du'a al khair ibtigha'a mardatillahi wa qurbihi wa sawabi. Melanjutkan pembahasan terakhir itu masih tentang nahi ya, tentang nahi. Nahinya kemarin belum selesai. Sekarang masuk ke halaman 55 ya, dalalatun nahi alal fasad ya. Halaman 55 ya, dalalatun nahi alal fasad. Jadi makna yang ditunjukkan oleh nahi itu sejauh mana menunjukkan kepada fasad ya. Fasad itu batal. Fasad itu muradif dari kata batil. Makanya dalam hukum wad'i ya, hukum syar'i itu ada dua, ada hukum taklifi, ada hukum wad'i ya. Hukum taklifi ada 5 yang masyhur ya, wajib, sunnah dan sebagainya. Sebagian ada yang Hanafi itu agak berbeda sedikit. Kemudian hukum wad'i pun ada 5 ya. Itu sah, batil, ya, syarat, sabab. Nah, batil itu atau batal atau butlan itu muradifnya, sinonimnya yaitu fasad. Ya, jadi fasad di sini artinya batal. Nah, ketika ada larangan, sejauh mana larangan tersebut berimbas kepada batal atau tidaknya suatu pekerjaan yang dilarang, ya. Jadi di sini bukan bicara tentang hukum taklifi, tidak berbicara tentang apakah nahi itu haram atau tidak, apakah nahi itu makruh atau tidak, ya, apakah nahi itu mubah atau tidak. Nah, di sini tidak berbicara itu. Yang ini yang akan dibahas pada pembahasan ini sejauh mana pengaruhnya terhadap hukum wad'i. Ya, apakah larangan itu menjadikan tasarruful mukallaf itu fasad atau tidak? Nah, itu yang ditekankan di sini. Ya. Jadi dalam fikih termasuk ya usul fikihnya itu perlu dicermati setiap hukum. Maksudnya apakah yang dimaksud itu hukum taklifi atau hukum wad'i? Kalau hukum taklifi ya sah, batal, ya. Kemudian apalagi sah, batal, sabab, syarat, mani, ya. Kalau hukum taklifi bukan itu ya, hukum taklifi wajib, sunnah. Itu perlu diperhatikan ya. Dan di dalam berfikih yang baik itu ya menggabungkan kedua-duanya. Ketika ada satu amalan, kita beramal itu bukan hanya sekedar sah ya, tetapi harus melihat juga hukum syar'inya ya, hukum taklifinya seperti haji. Haji memakai uang korupsi. Kalau hanya melihat hukum wad'i, ya dia akan mengatakan saya kan sah. Bagaimanapun haji saya sah. Ya sah. Sah itu terminologi yang ada dalam hukum wad'i. Tetapi secara hukum taklifi itu haram. Makanya dalam mazhab Syafi'i dan jumhur bisa jadi ada amalan yang sah tapi haram. Ya. Kalau dalam mazhab Imam Ahmad itu tahu saya kalau tidak sah pasti haram. Ya, dalam mazhab Syafi'i agak berbeda. Dan juga jumhur bukan hanya mazhab Syafi'i. Karena dua hal yang berbeda ya. Kalau sah itu bicara hukum taklif wad'i, adapun haram makruh itu hukum taklifi. Ya, dua hal yang berbeda. Nah, dalam bertindak itu mesti memperhatikan dua dimensi itu.
Ya, hukum wad'inya perhatikan dan hukum taklifinya pun kita perhatikan. Nah, dalalatun nahi alal fasad. Nahi itu sejauh mana menunjukkan fasad. Maka kata musannif, al-manhi anhu imma ayakuna ibadatan au muamalatan. Yang dilarang oleh oleh syariat itu ada dua, ya. Imma ibadah wa imma muamalah. Ya, yang kita kerjakan sehari-hari kan tidak lepas dari itu, ya. Ada kalanya ibadah, ada kalanya muamalah. Ini ibadah dalam arti ibadah mahdhah. Memang ada perintah tegas mengamalkan seperti itu atau dilarang seperti itu. Beda dengan muamalah, ya. Nah, karena nanti dalam terminologi lain, ya, itu bisa jadi semua muamalah dimaknai ibadah. Itu biasa disebut ibadah ghair mahdhah, ya. Jadi ain af'alnya itu memang bukan ibadah, tetapi setelah diniatkan menjadi ibadah, nilainya jadi ibadah. Nah, di sini ibadahnya ibadah mahdhah yang memang jelas-jelas diperintahkan oleh syariah. Nah, larangan itu mengarah kepada dua hal ini. Imma larangan ibadah dalam hal ibadah, imma larangan dalam muamalah, ya. Muamalah itu kegiatan sehari-hari di luar ibadah. Nah, itu dibedakan. Fa idza kana al manhiyu anhu ibadatan dallan nahyu ala fasadiha. Ya. Sawa'un fi dzalika, ya, anha ay anaha anha li ainiha ka salatil haid wa siyamiha am li amrin qaranaha wa kana laziman laha ka siyami yaumil id, ya, wa salatin naflil mutlaq fi awqatil karoha. Nah, kalau ibadah ini simpel. Pokoknya semua ibadah yang dilarang, ya, semua larangan yang mengarah kepada ibadah, maka ibadah tersebut hukumnya batil. Ya, hukumnya batil. Ketika larangan itu mengarah ke atau yang berhubungan dengan ibadah, maka ibadahnya otomatis batil. Itu tidak ada perinciannya, tidak ada tafsirnya. Pokoknya ada larangan dalam hal ibadah, maka ibadah yang dikerjakan atau yang dilarang itu statusnya batal. Ya, kalau batal tidak sah, kalau tidak sah ya harus diulang. Contohnya apa? Sholatul haid, ya, wasiyamiha. Puasanya orang yang haid dan yang sholatnya orang haid. Ya. Itu kan ada larangan. Larangan sholat bagi perempuan yang haid, larangan puasa bagi perempuan yang haid. Ya, sholatnya itu kan ibadah, puasanya ibadah, tetapi ada larangan bersolat berpuasa bagi perempuan yang haid. Ya. Nah, ketika dikerjakan itu otomatis batal, tidak dianggap. Ini tapi tidak bicara haram, ya. Kalau haram beda lagi. Apakah haram? Ya haram. Tapi di sini berbicara apakah sholat yang dikerjakan ketika haid itu sah atau tidak. Sah atau batal? Maka jawabannya batal. Jawabannya fasad. Ya. Apakah puasa yang dikerjakan perempuan sedang haid itu sah atau batal? Maka jawabannya batal, tidak sah. Ya. Lalu hukum puasanya bagaimana? Hukum taklifinya? Hukum taklifinya ya haram juga. Jadi puasa yang haid itu haram, sholat perempuan yang haid itu pun haram. Lalu kalau tetap mengerjakan, sholatnya batil, kemudian puasanya pun batal. Ya. Nah, di kita kadang ketika menanyakan hukum itu agak ketukar-tukar. Yang bertanya sering ketukar, yang menjawab pun sering ketukar. Atau ketika kita mengutarakan suatu hukum, itu aslinya hukum taklifi, hukum wad'i, tapi kadang dianggap itu hukum taklifi. Nah, itu perlu dibedakan, ya, dalam fikih. Dalam fikih itu ada hukum wad'i, ada hukum taklifi. Ya, perempuan haid sholat itu haram menurut hukum taklifi dan juga batal. Tapi nanti haji, ya, haji
dengan menggunakan uang korupsi, hajinya sah tapi haram. Ya. Itu dua. Kenapa dalam haji tidak batal? Padahal di sini dilatun nahi, karena tidak ada larangan khusus dari syari, ya, dari Quran Sunnah melarang hal itu. Adapun larangannya secara umum, ya, tidak boleh korupsi, tidak boleh menggunakan, tidak boleh gosok, tapi tidak khusus dalam ibadah tertentu dalam haji. Berbeda dengan puasa atau sholatnya orang yang haid, itu larangannya jelas mengarah ke sana, ya, dalam Quran, dalam Sunnah. Itu contohnya. Atau amli amrin koronaha wa kana laziman laha, ya, kasyami yaumil id, ya, wa salatun nafli wa salatin nafil mutlak fi awqatil karoha. Ini semuanya larangan, baik larangan ainnya, baik larangan terhadap sesuatu yang menyertainya, li amrin koronaha, dan itu lazim, ya. Contohnya apa? Kasyami yaumil id, ya. Yang dilarang itu beribadah apa di hari id, ya. Li amrin akhor, atau li amrin koronaha, tetapi puasa pada hari id ini tidak bisa dilepaskan dari idnya, ya. Maka itu dua hal yang selalu menyertai dan selalu lazim. Begitupun sholatun nafil mutlak fi awqatil karoha, ya, sholat sunnah mutlak dalam waktu-waktu yang dimakruhkan, ada 5, dan tidak semua sholat dimakruhkan di 5 waktu tersebut, ya. Sholat sunnah qobliyah, ba'diyah, sunnah jatuh sabab, ya, itu tidak dilarang di 5 waktu yang disebutkan, ya. Yang dilarang itu hanya sholat sunnah mutlak dan sholat sunnah jatuh sabab mutaakhir. Jatuh sabab mutaakhir itu seperti sholat sunnah ihram. Sholat sunnah ihram itu disunahkan karena ada sebab. Sebabnya apa? Ihram, akan ihram. Tetapi sebabnya itu terjadi sebelum sholat atau setelah sholat. Sebabnya terjadi setelah sholat. Maka sholat sunnah ihram itu ihram dulu baru sholat. Maka disebutnya sholat sunnah dzati sabab al-mutaakhir. Sholat sunat, sholat yang disunahkan karena ada sebab dan sebabnya mutaakhir. Ya, beda dengan tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid itu sholat sunnah. Dzati sabab, disunahkan karena ada sebab. Sebabnya apa? Masuk masjid. Tapi sebabnya itu mendahului sholatnya. Sholat sunnah tahiyatul masjid itu disunahkan setelah kita masuk masjid. Maka tidak sunnah sebelum masuk masjid, walaupun akan masuk masjid. Makanya disebut datu sabab mutaqaddim. Nah, selanjutnya larangan itu tentang muamalah. Ya, kalau ibadah tadi mutlak, apapun larangan syariat dalam bab muamalah, dalam bab ibadah menjadikan ibadah itu fasid, apapun keadaannya. Nah, berbeda dengan muamalah. Muamalah ini ada 4 kondisi. Yang 3 menjadikan muamalahnya atau transaksinya itu menjadi batal, yang 1 tetap sah. Ya. Jadi larangan syariat, larangan syari itu Allah. Ketika syari disebut Nabi Muhammad itu majaz, ya. Aslinya syari itu ya Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad Rasulullah SAW, ya. Larangan itu ketika berhubungan dengan muamalah, transaksi, akad, itu ada 4 kemungkinan, yang 3 menjadikan batal, yang 1 tetap sah. Ya. Yang pertama apa? Wa in kana al-manhi anhu muamalatan falahu arba'u hal. Al-ula ayakuna nahyu raji'an ila nafsil aqdi. Ya. Larangan tersebut langsung mengarah, roji'an itu kembali, ya. Maksud kembali ya mengarah kepada akadnya sendiri. Ya. Nah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bai al haso. Yang dilarang dalam hadis itu ya B-nya, beul haso. Ya, jadi nahyunya itu ila nafsil akad. Akadnya sendiri, akad baiul haso itu tidak boleh. Itu dilarang. Baiul haso itu jual beli, ya, tetapi ukurannya itu
tidak pasti di awal. Lalu sejauh mana ya nanti melempar, misalnya menjual tanah. Ya, saya punya tanah 4 hektar. Ya, lalu saya jual dengan bai'ul hasad ya, misalnya udah saya jual berapa? Misalnya 20 juta. Panjangnya segimana? Ya sesuai nanti ya sejauh melempar batu. Jadi akarnya sudah terjadi, tetapi ukurannya itu belum diketahui. Ukurannya nanti setelah akad sejauh mana si penjual, si pembeli melemparkan batu. Kalau melemparkannya jauh, berarti nanti dapat tanahnya banyak. Kalau melemparnya pendek, yang didapat pun pendek, itu kan goror. Ya. Itu dilarang. Dan larangan dalam hadis itu mengarah ke nafsul akadnya, ya, nafsul akad. Be'ul hasolnya sendiri. Nah, itu jenis larangan yang pertama, larangan menuju kepada nafsul akad. Lalu hukumnya bagaimana ya? Fasad. Ya, fasid. Maka yang 3 pertama nanti ini fasid, yang 1 itu tidak la yadullu alal fasad. Ya. Asania, gambaran atau larangan kedua itu ayakuna nahyu roji'an ila amrin dakhilin fil muamalah. Wa juz'il apa? Wa juz'il aqdi kan nahi an bai'il malaqi. Jadi ada larangan dalam hadis, ya, rata-rata dalam hadis ya kalau muamalah itu. Makanya dalam Bulughul Maram, dalam Sunan Abu Daud itu kan banyak. Ya. Larangan tersebut mengarah kepada bukan kepada muamalahnya tetapi kepada juz ya, juz atau bagian dari muamalah tersebut. Karena muamalah itu kan terdiri dari 4 rukun. Ya, dalam fikih muamalah ada bae, ada mustari, ada saman, ada musman. Saman itu harga uangnya yang dibayarkannya, musman yang dibeli. Nah, ketika larangan mengarah kepada satu di antara 4 rukun B, itu masuknya larangan yang ini, ayakuna nahyu roji'an ila amrin dakhilin fil muamalah. Nah, larangan itu bisa jadi yang kedua ini larangan kepada saman atau kepada musman atau kepada bae atau kepada mustari. Kalau yang pertama, pokoknya akadnya sendiri itu batal, bai'ul hasad. Tidak melihat unsur-unsur yang ada di dalamnya, ya komponen yang ada di dalamnya, tidak melihat itu kalau yang pertama. Contohnya apa yang kedua? Yaitu nahi an bai'il malaqih. Larangan terhadap jual beli malaqih. Malaqih ini salah satu, ini contoh-contohnya semua akad di zaman jahiliyah ya, sebelum Rasulullah diutus. Jadi hari ini bisa jadi ada, bisa jadi tidak. Bai'ul malaqih, bai'ul hasad tadi ya, saya tidak tahu apa masih ada atau tidak. Tetapi bisa dikiaskan ya, yang mirip-mirip seperti itu bisa jadi ada. Nah, nahi an bai'il malaqih itu melarang jual beli anak sapi atau anak kambing, pokoknya sesuatu yang masih dalam kandungan. Nah, itu kenapa dilarang ya? Karena goror, karena kita tidak tahu nanti yang lahirnya seperti apa, besar atau kecil. Ya, padahal salah satu syarat di dalam jual beli itu si musman, barang yang akan dibeli atau yang akan dijual itu diketahui. Diketahui itu bisa jadi melihat langsung atau disebutkan ciri-cirinya. Ya, kalau dilihat langsung nggak perlu sebut ciri-cirinya. Ini yang akan saya jual. Ya sudah. Mustari sudah punya gambaran, mustari sudah melihat langsung barangnya, tidak akan tertipu lagi. Atau kalau tidak melihat langsung itu dengan disebutkan ciri-cirinya, itu disebut bai' mausufil zimmah. Ya. Nah, ini agak beda ya, bai'ul ghaib dengan bai' mausufil zimmah itu sering ketukar biasanya. Lalu orang sering sebagian keliru dalam mentakrif suatu transaksi karena kekeliruan di dalam memahami bai'ul ghaib dengan bai' mausufil zimmah. Ya. Bai' mausufil zimmah itu barang yang akan dijual itu banyak, jenisnya banyak. Bukan jenisnya, barangnya banyak. Nah, nanti ketika si penjual akan menjual itu menyebutkan ciri-ciri barang yang akan dijual.
Lalu barang yang akan dijual yang mana? Misalnya barangnya ada 10. Apakah yang ke satu, kedua, atau ketiga? Tidak tentu, yang penting yang dia berikan nanti sesuai dengan apa yang disebutkan dalam spesifikasinya. Ya. Misalnya penjual TV atau motor, dealer. Ya. Itu kan kita tidak berkepentingan dan si penjual pun tidak berkepentingan motor yang mana, yang penting cirinya seperti itu. Ya. Mau yang apa namanya? Kan dari pabrik misalnya buat diproduksi berapa unit ya, misalnya di Indonesia hanya 20 unit. Ketika kita membeli satu yang model seperti itu kan tidak ditentukan mau yang ke satu, yang kedua, atau yang ketiga. Yang jadi pegangan adalah barang sesuai dengan yang diinginkan. Itu disebut mausufid dhimmah. Kalau bai'ul ghaib beda ya. Makanya mausufid dhimmah itu boleh, bai'ul ghaib tidak boleh. Bai'ul ghaib itu menjual sama barangnya tidak ada tetapi hanya ada satu, bukan yang lain ya. Bai'ul ghaib itu bai'ul muayyan yang tidak ada. Muayyan itu yang tentu. Contohnya apa? Rumah. Rumah itu tidak mungkin mausufid dhimmah. Rumah itu pasti muayyan karena tidak ada dua rumah yang sama. Ya, walaupun perumahan tipenya sama, tapi posisi tanahnya berbeda. Ya, yang menempati tanah itu kan hanya satu rumah. Walaupun tipenya persis bersebelahan, tetap itu tidak disebut ketika mengadakan transaksi itu bukan mausufid dhimmah tapi muayyan. Karena apa? Hanya satu, ya, yang modelnya seperti itu dan menempati tanah itu kan hanya satu. Beda dengan motor, beda dengan handphone, ya. Itu boleh mausufid dhimmah. Tapi kalau rumah atau menjual tanah atau menjual sawah itu pasti muayyan. Karena apa? Tidak ada dua sawah yang sama. Walaupun bersebelahan, ya. Yang satu tempatnya di sini, yang di satu sebelahnya lagi, itu dua hal yang tidak bisa disamakan sama sekali. Ya. Atau contoh bai'ul muayyan itu mau dijual kepada teman. Ya. Nah, ketika teman belum melihat, lalu ya udah, dan temannya sebelumnya belum tahu, ya, belum tahu, belum pernah lihat motor yang akan dijual. Kemudian yang temannya ini ingin jual, saya punya motor lagi perlu uang, ya, speknya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, itu tidak sah jual beli seperti itu mausufid dhimmah. Kenapa? Karena itu bai'ul muayyan. Bai'ul muayyan itu bendanya hanya satu. Lalu kalau ingin sah bai'ul ghaib seperti tadi, itu caranya bagaimana? Caranya dilihat dulu. Ya. Caranya dilihat dulu. Barangnya seperti apa? Atau tidak dilihat dulu tapi sebelumnya pernah tahu. Oh, yang itu ya misalnya, yang biasa kamu pakai. Nah, itu itu bai'ul muayyan. Bai'ul muayyan ini tidak sah dijadikan bai'ul ghaib, ya. Jadi harus dilihat. Kalau ghair muayyan, ya seperti motor, seperti handphone, seperti kitab, ya itu kan banyak unitnya, banyak barangnya. Itu sah menggunakan mausufid dhimmah. Ya. Saya beli kitab Tuhfatul Muhtaj Darul Minhaj. Itu ada berapa jenis? Ada banyak. Dan kita tidak peduli, dan penjual pun tidak peduli mau yang mana, yang penting cetakan itu. Ya, dari sekian cetakan kita tidak peduli mau dari sekian kitab yang dicetak dengan nama yang sama, kita tidak peduli barangnya yang mana, yang penting seperti itu. Nah, itu disebut mausufid dhimmah. Mausufid dhimmah ini sah, bai'ul ghaib ini tidak sah. Ya. Nah, itu sebagian sering ketukar, akhirnya mutar-mutar. Oh, kalau itu bai'ul ghaib biar sah ya sudah, mausufid dhimmah. Itu nggak bisa. Bai'ul ghaib itu berlaku pada suatu yang muayyan, ya. Kemudian itu imbasnya bisa ke GoFood ya, atau apalagi yang seperti itu ya. Kalau barangnya banyak itu mausufid dhimmah.
Ya, tapi kalau hanya ada satu, ya tidak mungkin ada yang sama, itu disebut B Bai'ul Ghaib, ya Bai'ul Ghaib. Nah, yang Bai'ul Malaki itu menjual anak binatang, anak sapi, tapi masih dalam kandungan. Ya. Saya jual, ya ini pokoknya anak dalam sapi, ya ini saya jual dengan harga 5 juta. Ya. Dan pokoknya mau 2 nanti yang keluar, mau 1, pokoknya apa yang dikandungnya saya jual. Mau kecil, mau besar, itu tidak sah. Itu dilarang dan larangannya menjadikan muamalahnya tidak sah. Kenapa? Karena larangannya kembali kepada amrun dakhilin fil muamalah. Ya, salah satu rukun di dalam muamalah yaitu rukunnya apa? Musman. Musman itu barang yang dijual. Barang yang dijual itu harus maklum, ya harus diketahui. Kalau yang dikandung, bagaimana kita bisa mengetahui? Ya? Si pembelinya nggak tahu, si penjualnya pun nggak tahu. Ya kalau malaki. Yang ketiga, larangan dalam muamalah itu ayakuna nahyu li amrin kharijin anil aqdi illa annahu lazimun lah. Ya. Larangannya itu tidak menyasar kepada rukun-rukun jual beli yang 4 tadi. Ya, tidak kepada bai, kepada mustari, kepada saman ataupun musman. Ya. Tetapi larangan tersebut di luar itu. Tetapi lazim. Ya. Illa annahu lazimun lahu. Tetapi lazim, larangan tersebut lazim kepada bai tersebut. Contohnya apa? Bai'u dirham bidirham. Menjual 1 dirham dengan 2 dirham. Ya. Itu apakah ada masalah dengan bai, dengan musman dan saman? Tidak ada. Ya. Musman itu barang yang dijualnya dirham, samannya pun dirham. Itu tidak ada larangan sama sekali, tidak ada masalah. Ya. Yang jadi masalah itu 1 dirham dengan 2 dirhamnya itu, dan itu keluar dari syarat dari setiap rukunnya. Ya, rukun saman itu kan yang penting bukan najis, ya, yang penting bukan apa namanya maklum. Musman pun sama, yang penting bukan najis, maklum, ya, saya lupa lagi. Taslimul imkanu taslim. Ya. Dirham ini sesuatu yang boleh, ya, kalau melihat zatnya si dirham, tetapi dengan adanya tambahan dirham dengan 2 dirham, ya, itu lazim mengarah kepada riba, ya, mengarah kepada riba, bukan mengarah pada riba, ya memang akhirnya menjadi riba. Model yang seperti ini dalam mazhab Syafi'i dan jumhur itu dilarang. Itu menjadikan akadnya fasid, berbeda dengan mazhab Hanafi. Ya, dalam mazhab Syafi'i ini dilarang, ya. Karena dilarang menjadikan akad dirham dengan 2 dirham itu menjadi tidak sah, ya, bahkan masuk kategori ribawi, ya. Tetapi larangannya bukan karena dirhamnya ya sah secara dijadikan saman, dijadikan musman, dijadikan komoditi jual beli itu sah. Tetapi yang menjadikan tidak sah itu karena lazimun li riba. Ini akan mengarah kepada riba. Ya. Ribanya nanti ribal fadli. Ya, ribal fadli. Nah, wan nahyu fi hadhihi suwari tsalatsa yadullu ala fasad. Ya. Ketiga larangan di atas itu menjadikan akad itu fasad. Akadnya tidak sah. Ya. Kalau tidak sah bagaimana? Kemarin dalam hukum wadi ketika akad sah maka ya tarot asar sah itu ya tarot tab alaihi tarot tubat, ya, berimbas kepada yang lain. Kalau dalam muamalah imbasnya apa? Milkul mabi. Kalau akadnya sah, jual beli sah,
maka tartubnya, konsekuensinya si penjual milkus samad, si penjual memiliki uang, kemudian si pembeli milkul mabi, dia menjadi pemilik si barang, pemilik barang. Itu ketika akad menjadi sah. Tapi kalau akadnya tidak sah, maka si mustari, si pembeli tidak yamlikul mal, ya, yamlikul mabi, tidak menjadi pemilik, kepemilikannya tidak berpindah. Si mustari, si bai tidak menjadi yamlikul mal, ya, tidak yamlikus saman. Uangnya tidak berpindah kepada si pembeli, si penjual. Kenapa? Karena akadnya batal. Ya. Jadi ketika sah itu, maka pertukarannya menjadi sah. Yang ini menjadi milik pembeli, yang ini menjadi milik penjual. Tapi ketika tidak sah, maka barang itu tetap pada kondisi semula. Ya, barang milik si penjual, uang milik si pembeli ketika akadnya tidak sah. Nah, yang keempat, ini dilarang tetapi tetap sah. Ayakuna nahyu kharijan anil aqdi awil muamalah ghairi lazimin lah. Wa dzalika kan nahyi anil bi' waqtan nida di yaumil jum'ah. Ya. Jadi larangannya itu mengarah kepada muamalah, tetapi gue lazim. Larangannya itu keluar dari akad, jadi bukan akadnya yang dilarang. Ya, makanya kharijan anil aqdi. Tetapi dan itu tidak lazim, tidak mesti seperti itu. Contohnya apa? Larangan jual beli waktan nida itu azan Jumat. Ya, itu kan ada dalam ayat Al-Qur'an ya. Wa idza nudiyatis sholati apa? Miyaumil Jum'ah fadarul bai'. Kok jadi lupa lagi. Idza nudiyati li sholati mi yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' ya. Itu yang jadi larangannya apa? Tinggalkanlah jual beli. Idza nudiya lis sholati mi yaumil jum'ah ya. Nah, itu larangan. Tapi larangannya itu kharijan anil aqd awil muamalah. Yang dimaksud itu bukan akadnya, bukan muamalahnya, tapi apapun yang bisa mengganggu Jumat, bisa menghalangi seseorang sholat Jumat, mau akad jual beli ataupun yang lain, ataupun main game, ya. Nah, itu disebut dengan anna yukhrijan anil akad ghairi lazimin lah, ya. Wa dzalika kan nahyi anil bai' waqtan nidal yaumil jum'ah fa inna nahya raji'un ila kharijin anil muamalah wal akad. Larangan itu kembalinya atau mengarahnya bukan kepada akad ataupun kepada muamalah, pokoknya apapun yang bisa mengganggu seseorang sholat Jumat. Wa huwa al-khauf min tafitil Jum'ah, ya, yaitu dikhawatirkan atau ditakutkan terlewatkan sholat Jumat. Wa laisa lidzatil bai', dan bukan karena semata-mata bai', karena selain bai' pun ya bisa mengganggu atau menghalangi seseorang dari sholat Jumat. Ya. Wa tafwitul ibadah amrun muqarin lil bai'. Ya. Dan terlewatnya ibadah itu amrun muqarin lil bai'. Illa annahu ghairu lazimin. Ya. Jadi ketika orang disibukkan dengan jual beli ketika Jumat, itu berimbas kepada melewatkan sholat Jumat. Tetapi gue lazim, tidak harus dengan B. Gue lazim bisa jadi dengan selain B. Faqad tafutu sholat bil B, waqad tafutu bi ghairihi. Bisa dengan sholat, bisa dengan jual beli, orang tidak Jumatan. Bisa dengan selain jual beli. Ya, orang meninggalkan Jumatan di sawah, ya, masih sibuk macul atau main game. Ya, jadi tidak lazim orang meninggalkan Jumat itu karena B. Bisa dengan B, bisa tidak, bisa dengan bukan B. Wa qad yabi'u fit thariq ila shalat fala tafut. Atau bisa jadi orang tetap jualan dan tidak meninggalkan Jumat.
Ya, misalnya jualannya di sekitar masjid. Ya, jadi sudah azan dia masih jualan, tapi jualannya ya sekitar, atau kalau sekarang jualan yang didorong-dorong, ya pakai gerobak, pakai roda. Itu kan walaupun dia jualan apa namanya, pas azan tetap jualan, khutbah dia tetap jualan, tapi ketika sholat dia bisa sholat karena dekat. Ya, fala tafus. Nah, maka larangannya itu khorijun anil akti. Larangannya itu yang penting Jumat apa? Ketika sudah azan tidak disibukkan dengan muamalah apapun. Supaya apa? Dikhawatirkan nanti tafwitul Jumat. Ya. Dikhawatirkan nanti sholat Jumatnya terlewat. Nah itu. Nah kalau yang seperti ini, apakah akannya batal tidak? Jadi kalau ada orang jual beli di waktu Jumat, azan Jumat atau imam ketika khutbah, apakah akannya sah atau tidak? Sah. Ya, ini berbicara sah. Sah itu bukan berarti oh kalau gitu boleh. Kalau boleh itu nanti hukum taklifi itu haram. Ya, artinya itu sah. Jadi handphone yang dijual ketika azan Jumat atau ketika khutbah, handphonenya sah dimiliki pembeli, uangnya sah dimiliki oleh penjual. Ya. Tapi apa melakukan seperti itu boleh atau tidak? Haram atau tidak? Itu hukum taklifi. Ya. Tidak berbicara hukum wadi. Ini hanya bicara hukum wadi. Ya. Ketika sah menurut hukum wadi bukan berarti boleh. Ya. Jadi ketika sah menurut hukum wadi belum tentu boleh. Ya. Karena bisa jadi itu haram. Atau mungkin makruh. Jadi jangan sampai hukum wadi menjadikan pembenaran atas tindakan. Hukum wadi itu hanya imbas, ya, imbas dari suatu tindakan. Ya, konsekuensi bukan konsekuensi logis, ya, konsekuensi suatu tindakan. Ketika orang berbuat seperti itu, konsekuensinya apa? Apakah sah atau tidak? Ya. Misalnya ya tetap sah, handphonenya tetap sah dijual, ya, uangnya dimiliki, tetapi bisa jadi haram. Nah, itu hukum wajib dengan hukum taklifi. Ya. Nah, seperti orang biasa sering salah memahami dalam poligami di masyarakat kadang kata siapa harus izin. Nah, itu dia berbicara dalam konteks hukum wad'i. Tapi kalau bertindak itu tidak cukup hukum wad'i. Harus hukum taklifi. Kemarin ada yang lagi viral kayaknya apa? Kenapa harus izin kayak kayak ASN apa saya lupa lagi. Ada ya? Kenapa poligami harus izin? Emangnya apa? Emangnya bawahan apa saya lupa lagi ya? Dinas aku. Ya, itu dia salah menempat. Jadi dalam bertindak itu jangan menjadikan hukum wadi sebagai acuan atau pedoman dalam bertindak. Itu jadi masalah. Ya. Banyak. Nanti seperti itu juga ya. Ya nggak apa-apa kan tetap sah. Jual beli ketika Jumat itu hukum wadi. Hukum wadi jangan dijadikan acuan. Ya, nanti ada hukum taklifi yang harus dilihat. Sama seperti misalnya nikah siri, ya nikah siri kan tetap sah. Nah itu sahnya iya, tetapi lihat kondisi seputarnya apakah itu menjadikan madorot atau tidak. Ya. Nah apa ya ketidakjelian atau ketidakseimbangan melihat antara hukum taklifi dengan hukum wadi itu menjadikan fikih itu sebagai alat pembenaran ya atau alat justifikasi atas keinginan-keinginan seseorang. Akhirnya kita yang menyetir hukum bukan hukum yang mengendalikan kita. Itu yang jadi masalah. Ya. Makanya orang sering berkelit dengan fikih. Ya. Karena apa ya? Karena tidak memperhatikan perpaduan antara hukum taklifi dan hukum wad'i dan juga tidak memadukan dengan adab. Makanya ada kitab yang khusus tentang adab itu
Dalam rangka apa? Dalam rangka mengerjakan ibadah sebaik mungkin. Misalnya bidayatul mujtahid. Bidayatul hidayah. Ya, Imam Ghazali. Itu adab. Artinya ibadah bi afdoli mungkin. Dengan cara yang sebaik mungkin. Ya, karena kalau kita lihat di fikih bisa jadi cuma, oh ini kan sunnah. Enggak pun tetap sah. Ini makruh. Tetap sah. Akhirnya ketika tidak memakai adab seperti itu. Ya. Makanya kitab-kitab adab ibadah, ya, adabus siam, adabus sholat, itu apa yang ditampilkan? Yang ditampilkan adalah fi'lul ibadah bi afdoli mungkin. Mengerjakan ibadah dengan sebaik mungkin. Ya, rukunnya, sunnahnya dikerjakan, makruhnya dihindari. Nah, itu mungkin ya, untuk ini kita belum masuk ke am. Sampai sini mungkin ada yang tanyakan dulu, silakan. Halo Ustaz, bertanya. Ya, potong. Alhamdulillah. Mengenai ini Ustaz, larangan yang bukan kepada ainnya gitu ya. Kalau haid tadi kan larangan memang pada zatnya itu ya, pada diri orangnya itu saja langsung ya. Sehingga pada perkara haid yang menempel pada orang tersebut sehingga sholatnya menjadi wad'inya dia tidak sah, terus taklifnya juga haram dilakukan gitu ya. Nah, contoh yang tadi yang wad'inya sah tetapi taklifinya haram, haji ya. Iya, banyak ya. Salah satunya Banyak haji. Ya, kalau contoh ini Ustaz. Sholat di tempat gosok. Ya, sama dengan wudu musabal juga Ustaz ya. Iya. Wudu pakai air bukan yang wudu. wakaf. Minum ya. Ya, kalau airnya wakaf untuk minum buat Minum wudu, dipakai itu wudu itu ya. masuk ke sini Ustaz. Masuk. Air dapat curi begitu ya. Iya. Kalau ini Ustaz, kalau sholat tetapi saya pernah baca kitab tapi saya sulit pahaminya, baca sholat tetapi pakaiannya ini ada najisnya gitu. Karena alasannya begini, karena sholat itu satrul auratnya aja, tetapi najisnya ini jadi sholatnya tetap sah katanya gitu Ustaz. Gimana Ustaz? Benar nggak? Ketika itu bajunya dalam ada najis. mazhab apa ya? Setahu saya dalam hampir kalau dalam mazhab Syafi'i itu nggak ada ya. Karena syarat sah sholat itu bukan satrul aurat saja. Harus taharah ya. Iya. Itu coba dalam mata Nabi Sujadah. Hampir semua kitab fikih Syafi'i syarat sah sholat itu satrul aurat dan toharoh fil makan, wasiyab, wal badan. Kemudian ada istiqbalul kiblah, ya. Kemudian dukhulul wakti. Itu dia melihat salah satu syarat sahnya saja, salah satu syarat sahnya satrul aurat, tapi tidak melihat syarat sah yang lain tuh. Toharoh, ya. Toharoh fil badan, wal makan, wasiyab. Jadi kalau ada najis, apakah dia menutup aurat? Iya, tetapi rukun syarat sah yang lainnya tidak terpenuhi. Jadi kalau tadi masih parsial ya kalau menurut saya. Karena coba hampir semua kitab fikih, mungkin bukan hanya mazhab Syafi'i ya, mazhab lain pun menyarankan suci. Sucinya itu di pakaian, badan, dan tempat. Dan pakaian itu bukan baju, bukan celana, semua yang dikenakan. Ya, pakai jam tangan, sholat pakai jam tangannya najis ya, nggak sah. Atau pakai kopiah, kopiahnya ada najis. Nanti beda lagi apakah najisnya itu ma'fu atau tidak. Nah, itu hal yang berbeda ya. Karena bisa jadi ada orang yang sholat terkena najis atau ada najisnya tapi ma'fu anhu. Itu keluar dari kaidah. Ya, kaidahnya harus suci. Tetapi ketika ada najis, ada kalanya najis itu ma'fu anhu. Ya, diampuni. Itu yang saya tahu ya. Tapi kemungkinan itu salah. Kalau saya pasti salahnya kalau dalam mazhab Syafi'i ya. Karena bukan hanya satu aurat tapi suci. Nanti kalau saya temu redaksinya, saya langsung jawab di kantor ya. Kalau ada gitu, saya baca iya. gimana? Iya silakan. Kemudian satu lagi Ustaz. Tapi lebih ke fikih mungkin tentang yang tadi bayi yang ada goror yang nggak boleh ta'yin tadi yang mana ya?
Bai'ul Ghaib ya. Bai'ul Ghaib itu ya. Itu sama dengan Ada. apa? Salam juga tidak boleh muayyan ya. Jual beli salam. Iya, betul, betul. Harus Dalam ini. mazhab Syafi'i itu beda antara salam dengan bai' mausuf fi dhimmah. Ini kadang sebagian itu tidak membedakan antara salam dengan bai' mausuf fi dhimmah. Akhirnya banyak akad yang menggunakan salam tapi jadi haram karena salam itu ketat, syaratnya ketat. Kalau bai' mausuf fi dhimmah itu lebih ringan. Dalam mazhab Syafi'i itu dibedakan bai' mausuf fi dhimmah dengan salam. Salam itu harus menggunakan lafdzus salam. Nah, kalau bai' mausuf fi dhimmah nggak mesti. Ya, akad-akad sekarang bisa jadi masuk bai' mausuf fi dhimmah. Bai' mausuf fi dhimmah itu syaratnya barangnya itu tidak satu, ada banyak. Ataupun kalaupun banyak tidak ditentukan yang mana. Ya. Tidak ditain ya. Tidak ditakyin. Kalau ditakyin misalnya dia ada barangnya banyak tapi yang ini itu sudah muayyan ya. Nah, itu yang perlu dibedakan. Kadang orang masih ya sebagian nggak semua ya. Berputar-putar antara ini kalau bai'ul ghaib nggak boleh ya sudah mau fi dhimmah. Ya itu karena objeknya berbeda ya. Mau fi dhimmah itu sesuatu yang tidak ditentukan yang mana tapi yang penting spesifikasinya seperti itu. Makanya mausuf fi dhimmah ya, di mausuf itu disebutkan ciri-cirinya, karakternya, speknya. Barangnya yang mana ya terserah, bebas. Kita kan sering seperti itu ya. Lihat gambar di Shopee di apa. Yang penting kitab seperti ini, mau yang mana ya terserah, itu mausuf fi dhimmah. Tapi kalau barangnya hanya satu, itu bai'ul muayyan, dan bai'ul muayyan nggak boleh goib kecuali sebelumnya kita udah pernah lihat dan kemungkinannya tidak berubah. Kalau makanan itu nggak bisa goib walaupun sebelumnya pernah lihat. Ya, misalnya masakan yang kemarin itu, ya, karena masakan kemarin sampai hari ini bisa jadi berubah rasanya dan sebagainya. Beda dengan tanah. Tanah itu muayyan. Sebelumnya dia pernah lihat, ya. Lalu dalam jangka 1 bulan mau dijual, oh tanah yang kemarin itu boleh, karena resiko gorornya kecil. Walaupun kadang goror itu ada saja dalam transaksi, tetap makanya ulama membolehkan goror yang goror fahish, ada goror fahish, ya. Goror yang kecil-kecil karena ya biasanya ada aja ya, tetapi si pembeli pun nggak terlalu mempermasalahkan misalnya kalau goro-goro yang kecil. Yang jadi masalah itu kan kalau yang berpengaruh besar ya, keluar dari tujuan dia membeli. Nah, itu yang dimaksud goror yang tidak diperbolehkan. Termasuk sekarang Ustaz, apa yang mungkin sering jual beli PO itu Ustaz, apa ya? Jadi kadang yang open Pre-order. order gitu. Kadang dia kan cuma menjelaskan juga, cuma menjelaskan sifat-sifatnya aja. Iya. Barangnya juga belum dibeli itu kan. Belum ada ya. Itu akadnya kalau seperti itu pasti mau fi dhimmah ya. Dan akadnya itu tidak boleh langsung, kan ada, saya pernah dengar juga ada apa namanya al-wa'id bisyira itu. Jadi katanya akadnya tidak boleh langsung terjadi dulu. Cuma hanya janji beli aja, harus dipadukan nggak dengan itu? Al-wa'du bisyira gimana ya? Maksudnya misalkan kan kayak pre-order gitu kan, saya list siapa yang mau beli gitu ya. Tapi barangnya kan belum ada Ustaz. Nah, ketika barangnya udah ada kan baru terjadi transaksinya kan. Nah, pembayarannya itu boleh di awal apa pas barang belum ada, kan nantinya barangnya belum ada kalau transaksi di awal. Apa nanti pas barang udah ada gitu? Enggak. Kalau B mausuf fi dhimmah ataupun salam justru harus ada salah satu yang memberikan di awal, taslimu ra'sil mal. Walaupun barangnya belum ada. Sama seperti ini, orang pesan kalau tanaman, misalnya pesan alpukat. Saya beli alpukat nanti sekian kilo, ini uangnya.
alpukatnya belum ada, nunggu sampai panen 4 bulan, 5 bulan. Itu boleh, ya itu baik Ya, maksud Bang. fidyah, itu salam. Justru yang jadi masalah itu kalau salah satu, kalau mau akad ya, kalau pesan nggak ada masalah. Ini kalau akad, ya udah saya beli 5 juta untuk 3 bulan yang akan datang. Barangnya belum ada, uangnya belum diserahkan. Itu yang nggak boleh. Kalau itu bai'udden bidden, menjual hutang dengan hutang. Kalau justru yang supaya keluar dari bai'udden bidden itu salah satu menyerahkan barang, ya, Pre-order baik bisa pakai barang itu, Sat. Bisa pakai ini. Enggak dia bisa termasuk ke apa namanya? Baik ma apa laisa ing baik ma laisa indak gitu dalam hadis itu. Kan itu konteksnya berbeda ya. Ketika dijadikan salam itu boleh. Salam itu kan laisa kan indana. maksudnya kadang sekarang nih orang cuma posting foto-foto gitu loh saat barangnya kan yang online itu sering terjadi gitu ya. Barangnya belum Hmm. dia miliki tapi sudah transaksi gitu. Itu jadi pakai akad salam aja gitu. Iya, itu bisa ya. Atau apa ya, dropship. Dropship itu kan ya yang penjual, bukan penjual, apa namanya? Reseller ya. Reseller atau Iya, apa? Dia kan dia bukan tidak memiliki barang, tapi setelah akad baru dia membeli. Nah, mm-mm. makanya muamalah itu kalau Ibnu Asyur atau hampir rata-rata fuqaha kan yang dilihat ilahnya. Beda dengan ibadah. Ilahnya Malaysia indah dulu karena orang dulu itu ingin mendapatkan barang itu sulit. Jadi ketika menjual barang, barangnya belum ada, oh itu bisa jadi ada, bisa jadi tidak ada. Kalau sekarang dengan apa ya, pengiriman barang yang cepat, komunikasi yang cepat, walaupun misalnya belum ada, tapi kita dugaan kuat ya tinggal pesen ya ada. Hmm. Itu kalau muamalah itu ilahnya misalnya yang dilihat. Menghindari Justru itu ya kadang iya, karena konteks dulu memang susah ya. dulu kan komunikasi transportasinya pun sulit. Kita mau nyari barang di mana ya. Kalau sekarang wah mudah banget ya. Tetapi gini, itu secara garis besar baik masuk Hmm. fiddimah. Adapun nanti akad-akad yang baru kita tidak langsung Iya, iya. menghukumi oh ini baik masuk fiddimah karena bisa jadi ada variabel-variabel lain yang menjadikan akad tersebut tidak sah. Bukan karena itunya, tapi ada komponen lain, ada unsur lain. Ya. Nah, itu seperti itu. Tapi muamalah itu hukum asalnya al-aslu fil muamalah itu al-ibahah. Jadi kalau banyak takyid muamalah haram itu agak itu keluar dari kaidah karena ada sebagian rata-rata haram semua. Ya. Fatwanya haram semua. Padahal al-aslu fil muamalah al-ibahah. Ya. Akhirnya nanti menjadi sulit umat Islam bergerak. Nah, mungkin yang jadi masalah itu perlu diperhatikan antara kesesuaian akad dengan ekonomi Islam. Ada kalanya secara akad ini memenuhi syarat, tetapi menurut ekonomi Islam ini bermasalah. Nah, itu penting juga ya, itu perlu perlu apa ya, perlu perlu ditinjau lebih dalam. Makanya kalau Imam Asy-Syatibi itu mengatakan fatwa itu an-nazar ilal ma'alat, harus melihat konsekuensi setelahnya atau akibat yang akan ditimbulkan. Karena bisa jadi secara akad itu boleh, tetapi bertentangan dengan ekonomi Islam. Misalnya apa? Ketika akad itu diperbolehkan, akan semakin menguatkan para kapitalis, para pemilik modal dan semakin menginjak para masyarakat kecil. Nah, itu pun perlu diperhatikan. Jadi kalau saya biasanya membedakan antara fikih muamalah dengan ekonomi Islam. Ketika kita hanya berpacu pada atau mengacu kepada fikih muamalah tanpa melihat ekonomi Islam, itu akan banyak keliru ya, keluar dari tujuan Islam sendiri. Tapi kalau dipadukan dengan ekonomi Islam, nah, jadi muamalah, takyif atau fatwa itu dalam rangka ekonomi Islam supaya sesuai dengan ekonomi yang diharapkan oleh Islam. Walaupun itu sulit.
Itu sulit dalam konteks hari ini, ya sangat sulit ya. Ketika diharamkan misalnya masyarakat sangat membutuhkan. Ketika diperbolehkan ekonomi kapitalis semakin menguat. Itu kan kadang dilema juga ya. Nah, katanya di MUI itu, di DSN itu ada dua kubu juga. Ada yang dia memperhatikan ekonomi Islam, ada yang tidak memperhatikan ekonomi Islam. Yang penting secara akad itu sah. Ya. Selama syarat rukun semuanya terpenuhi. Allahu a'lam. Ada lagi, Pak? Memang akad-akad yang baru ini perlu khusus mengkaji ya. Saya tidak terlalu mungkin kalau fikih klasiknya tahu gitu ya. Cuman akad yang baru ini kan perlu dipelajari seperti apa. Nah itu memang perlu orang yang khusus fokus gitu ya. Sekarang kan beberapa ada yang fokus di sana. Karena kita tidak hanya bisa menghukumi sepintas seperti itu, nggak bisa ya. Harus memang dipahami semua komponennya semua. Jadi tidak cukup bermodal fikih muamalah yang ada di kitab, tapi harus memahami wakeknya ya, data lapangannya. Makanya bedanya fatwa dengan fikih itu, fikih biasa itu di sana ya. Kalau fatwa itu memperhatikan fakta-fakta di lapangan. Kalau yang ada di kitab-kitab fikih itu belum diterapkan, belum dibumikan, baru kaidah-kaidah dasar. Ya. Ada lagi, Fadhil. Sekarang masuk am dan khos. Ini am khos ini pembahasan yang sangat panjang dan penting ya. Karena banyak orang berdebat dalam masalah apakah ini am atau khos. Ya. Ini tapi waktunya nggak cukup. Kalau bisa ini nanti am khos diperdalam karena kaitannya sangat besar sekali. Ya. Salah satunya yang sering jadi perdebatan itu gara-gara apakah itu am atau taksis atau maksus ya. Yaitu kullu bid'atin kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalah finnar. Itu kan am, ada kul. Setiap ya. Nah, jadi pertanyaannya apakah kul itu am? Apakah am di sana maksus atau tidak? Maksus itu ditaksis atau tidak? Kalau dalam mazhab Imam Abu Hanifah, kul itu am, kemudian menunjukkan afrodnya itu kuliah dan qat'i. Ya, kullu bid'atin, semua bid'ah. Dan menunjukkannya tegas semuanya. Makanya dalam mazhab Hanafi tidak bisa ditaksis kecuali dengan yang qat'i lagi. Karena apa? Kulnya itu sudah qat'i. Nah, kalau dalam jumhur, mazhab Syafi'i dan lain, dilalatul kul atau dilalatul am al afrodihi itu dhanniyah. Ya, jadi menunjukkan lafadz kul atau selain kul ya kepada afrodnya itu dhon, dugaan besar. Makanya bisa ditaksis walaupun tidak dengan yang qat'i, dengan sesama dhonni. Nah, makanya ada yang membagi bid'ah, ada yang tidak. Yang membagi bid'ah ya karena amnya karena itu am itu ma min amin illa qad khusiso, itu dalam mazhab Syafi'i dan jumhur ya. Tidaklah ada kalimat am illa qad khusiso kecuali menerima taksis. Nah, taksisnya di mana? Taksisnya bisa muttasil, bisa munfasil ya. Muttasil itu bergandengan dengan ayat tersebut, munfasil di ayat-ayat yang lain atau di hadis yang lain. Kalau yang satu lagi mengatakan kul itu am dan qat'i dan tidak bisa menerima taksis. Aslinya kalau kita mengacu kepada fikih atau usul fikih, itu aslinya nggak ada masalah. Yang mau membagi silakan. Karena dari
kaidahnya sudah berbeda, yang tidak membagi pun ya silahkan. Akhirnya kembali kepada ijtihadi. Ya. Lalu yang benar yang mana? Ya kembali nanti di akhir tentang kebenaran di dalam ijtihad. Apakah 10 mujtahid musib atau al-musib wahid? Ya. Apakah setiap orang yang berijtihad itu benar sehingga hukum Allah itu ada di setiap mujtahid, atau hukum Allah itu hanya satu sehingga yang benar itu hanya satu mujtahid, yang lain salah. Yang benarnya dapat 2, yang salah dapat 1. Kemudian ketika yang benar 1, yang 1 itu yang mana? Itu kan jadi rumit lagi, ya. Makanya kalau semakin rajin membaca khilaf, kemudian usul fikih itu ya aslinya kita lebih santai lah ya. Atau mengklaim satu-satunya kebenaran itu lebih hati-hati, ya. Karena ada banyak kemungkinan. Ada banyak kemungkinan, tergantung juga cara pandangnya. Ya. Tetapi itu pun perbedaan tadi itu dalam masalah furu, ya, bukan masalah usul. Yang disebutkan teori kebenaran di akhir itu masalah furu, bukan masalah usul. Kalau masalah usul, ya hanya satu, ya. Hari kiamat ada atau tidak itu ya cuma satu yang benar. Masalah Allah mewujud atau tidak, Allah wujud atau tidak, itu usul, itu nggak ada khilafiyah. Kalau wallahu alam. Mungkin yang umum pekan depan saja, ini agak panjang. Ada lagi yang sampaikan? Usul fikih pun menjaga kita dari konsistensi berpikir. Konsistensi dalam beristinbat. Ketika orang beranikan diri istinbatul ahkam, ya, dari Quran, dari Sunnah, tanpa usul fikih itu akan sulit konsisten. Ya. Dia kenapa? Tidak punya pegangan. Usul fikih itu sebagai pegangan dia dalam berijtihad. Ya. Makanya sekelas Imam Ahmad, sebelum ada Imam Syafi'i itu masih kesulitan istinbatul ahkam. Ya. Sehingga ketika Imam Syafi'i menulis Ar-Risalah sebagai pedoman istinbat, itu Imam Ahmad merasakan manfaat yang luar biasa. Padahal Imam Ahmad seorang ahlul hadis, ya, mempunyai musnad Imam Ahmad yang hadisnya ratusan ribu. Ya. Tetapi modal nakal saja kan tidak cukup. Harus istinbat itu nakal wal akal. Ya, nakalnya itu Quran Sunnah, akalnya itu usul fikih. Ya. Kalau nakal saja, ya gimana? Maka kata Al-Ghazali itu di Mustasfa di awal, ilmu itu lahir karena nakal dan akal. Akal saja itu salah, tanpa disandarkan kepada nakal. Nakal saja tanpa akal, ya tidak terarah. Ya. Tidak akan terarah, tidak akan konsisten. Atau bisa jadi mengikuti hawa nafsu. Ada lagi silakan. Kalau yang mustolah sama apa satu umul Quran tuh ada hampir setengahnya atau sudah mau hatam? Mustalah sedikit juga, Ustaz. Tapi udah setengahnya. Terus Atau Ana lihat pastikan. aslinya kalau cepat bisa ya, cuman ya resikonya kalau cepat itu ini. Mustalah
mustalah baru 17 halaman dari 64. Oh, Berarti baru seperempat. harus seperempat. Yang ulumul Quran sudah lumayan. Aneh nggak ngikutin Ustaz apa? Karena waktunya bentrok. Oh iya. Mustalah Kalau 3 yang part. qawaid itu bisa lebih cepat ya, karena hanya menyebutkan. Kalau ini eh, cepat itu kayaknya agak. Ini kan 18 pertemuan kalau tidak salah ya. 18. Ini seperti mustalah Ustaz, dia nggak bisa cepat ya kayaknya mustalah juga itu. Rinci banget. Ya kalau mau dibaca cepat sih bisa aja, cuman Masa nanti ribet tapi pahamnya agak sulit. Kalau qawaid fikih itu saya lihat lebih mudah ya. Ya memang kitabnya tipis, kemudian kaidah-kaidahnya pun yang ditampilkan tidak terlalu berat. 18 ya kalau nggak salah. Ini udah 13 pertemuan. pokoknya 1 tahun Allahu ya a'lam. sudah. 1 tahun. Oh, saya Oh, nggak tahu ini 1 tahun atau 1 semester ya? saya kayaknya program 1 tahun sih. Oh, Yang aneh kalau ini 1 tahun berarti masih nyantai ya. Oh iya ya, kalau 1 tahun nyantai ya. 1 tahun. Masih waktu masih banyak. Makanya kawaid fikih kayaknya udah mau habis itu Ustaz. Iya. Nanti, Oh, nanti saya per, dikira 1 semester. Oh, kalau 1 tahun cukup ya. nanti Ya, kawaid fikih mungkin kalau ada yang belum paham bisa di ini ya Ustaz ya. Bisa ditanyakan nanti ya. ya insya Allah. Saya agak terlalu cepat ya kalian. Ada lagi yang lain yang ditanyakan? Kalau tidak ada cukup ya sekian. Nah, ini bab am di kitab ini cukup panjang saya lihat ya. Ini cukup bagus. Eh, Mungkin di Awarokot banyak yang tidak ada ya, terutama di Al-Fadul Umum. Ini nanti bisa dibaca-baca ya. Termasuk saya lihat menampilkan Al-Fadul Am, lafaz-lafaz am cukup lengkap ya, cukup banyak. Itu salah satu kelebihannya mungkin yang ada di sini ya. Nah, itu bisa dibaca-baca dulu karena salah satu pembahasan penting itu am dan khos. Orang sering berdebat apakah itu am atau khos, apakah ditaksis atau tidak ya. Seperti itu. Cukup mungkin ya dari saya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.